Baik, kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir langsung maupun yang terhubung secara virtual. Sebelum acara kami mulai akan kami sampaikan beberapa protokol kesehatan yang berlaku, yakni selama acara berlangsung kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir langsung maupun yang terhubung secara virtual untuk dapat mengenakan masker dengan benar, yakni dengan menutup hidung dan mulut baik pada saat berbicara ataupun tidak. Selanjutnya kami mohon untuk dapat menjaga jarak aman atau physical distancing, dan demi kelancaran acara kami mohon seluruh perangkat telekomunikasi agar diubah ke mode senyap. Dan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang terhubung secara virtual untuk dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya serta menyesuaikan posisi kamera agar pada saat berdiri dapat tergambar dengan jelas. Selanjutnya, untuk dapat mengikuti arahan dari MC yang terpusat di Gedung Gradika Bakti Praja, yakni ikut berdiri pada saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pada saat prosesi penyerahan surat keputusan dimulai dari penandatanganan Fakta Integritas. Sekian dan terima kasih. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah tiba di tempat acara. Hadirin silakan duduk. Kami mohon perhatian.
Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir langsung maupun yang terhubung secara virtual. Acara penyerahan keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pengangkatan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja Jabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilahkan duduk kembali. Laporan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, para asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, pimpinan OPD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Cabang Utama Bank Jateng, Deputi Direksi Wilayah Jateng DIY BPJS Ketenagakerjaan, para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, Jabatan Fungsional Guru, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi keselamatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara penyerahan SK pengangkatan P3K Jabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini, izin kami melaporkan bahwa Gubernur terkait dengan pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan guru. Pelaksanaan seleksi P3K jabatan guru secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pengumuman penerimaan P3K guru dimulai bulan Juli tahun 2021 dengan pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dibagi dalam 2 tahap sesuai dengan kategori peserta. Untuk tahap pertama bagi guru tenaga honorer X kategori 2 dan guru tidak tetap sekolah negeri dilaksanakan pada bulan September 2021. Untuk tahap 2 bagi guru tenaga honorer X kategori 2, guru tidak tetap sekolah negeri, guru swasta, dan lulusan strata 1 bersertifikat pendidikan dilaksanakan pada bulan
Desember tahun 2021. Selanjutnya proses pemberkasan dan usulan penetapan nomor induk P3K di BKN berlangsung pada bulan Januari 2022 dan selesai pada akhir bulan April 2022. Rincian data pelaksanaan sebagai berikut. Untuk formasi yang tersedia 10.819 formasi, jumlah pelamar 26.800 orang, jumlah formasi yang terisi 9.025 formasi. Jumlah tersebut masih berkurang dikarenakan alasan yang pertama adalah mengundurkan diri 2 orang, meninggal dunia 4 orang, tidak memenuhi syarat administrasi 3 orang, sehingga jumlah akhir P3K guru yang diangkat sebanyak 9.016 orang. Untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Gubernur Jawa Tengah berkenan menyerahkan secara simbolis SK pengangkatan P3K guru, rekening Bank Jateng dan kartu BPJS kepada 6 orang perwakilan dari guru SMA, guru SMK, dan guru SLB sekaligus memberikan arahan kepada para P3K Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022 mulai bertugas di seluruh SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri se-Jawa Tengah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan penandatanganan Fakta Integritas. Kepada 3 perwakilan penerima SK dimohon menempatkan diri ke depan. 1. Saudara Didik Joko Purnomo SPD, SMA Negeri 1 Semarang. 2. Saudari Teresia Liseau Ratnayanti, SMK Negeri 2 Salatiga. Dan 3. Saudara Agus Sampurna SPD, SLB Negeri Purbalingga. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah berkenan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan Fakta Integritas secara bersama-sama oleh 3 perwakilan penerima SK disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Baik, penandatanganan selesai, dilanjutkan penyerahan surat keputusan, kartu BPJS dan rekening Bank Jateng kepada 3 perwakilan oleh Gubernur Jawa Tengah, didampingi oleh Bapak Sekda, pejabat BPJS dan Bank Jateng.
Baik, penyerahan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Dimohon untuk berbalik arah kepada 3 perwakilan. Baik, foto bersama selesai. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran berkenan kembali ke tempat, diikuti oleh 3 perwakilan penerima SK. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang dilantik dari honorer semua ya? Semua honorer? Ada yang honorernya di atas 10 tahun? Kalau ada angkat tangan. Oh, di atas 10 tahun? Berapa tahun Mas? 11? Oke. 17? Lah meh pensiun bisa. Berapa? 15. Oh 16. Sampai di betah. 16 tahun. Mbak minta mic-nya dong. Aku mau tanya. Di atas 17 ada? Di atas 17 tahun? Gak ada. Berarti paling lama 17 tahun. Yang 17 tahun siapa angkat tangan? Berarti udah dewasa ya. Kasih tahu dulu sini. Oke, berdiri Mas. Namanya? Ya, terima kasih. Nama saya Arif Rahmat Komarudin. Arif Rahman. Arif Rahmat Komarudin. Panggilannya? Panggilan Arif. Arif. Iya. Arif ngajar di mana? Di SMK Negeri 4 Semarang, ya, Pak. SMK Negeri 4 Semarang, ajar apa? Desain pemodelan dan informasi bangunan. Teknik gambar bangunan. Oh, arsitek atau sipil itu? Iya, gambar arsitek. Gambar arsitek. Iya. Jadi mulai jadi honorer kapan itu? Per 1 Juli 2005. 2005? Iya. Dulu tes atau titipan dari siapa? Kebetulan Adili orang jujur ya toh. Kebetulan saya alumni dari UNES, kemudian waktu praktek mengajarnya di SMK 4 Semarang. Habis itu lulus, kemudian mencoba melamar ke SMK 4 Semarang dan mengabdi dari per 1 Juli 2005 sampai kemarin. Oh, ngabdi di sana. Iya. Waktu pengabdian ikhlas nggak Mas? Insya Allah ikhlas Bapak. Lo ya rasa diangkat hati. Kamu ikhlas itu. Waktu 2005 ya? Iya, Juli 2005 itu 2005. pertama ngabdi bayarannya gitu? Kalau tidak salah ingat 360.000. Banyak dong. Iya. Alhamdulillah. Nah iya, tahun itu loh 350.000 bisa buat beli motor. Iya kan? Motornya kakaknya. Iya. Terus terakhir kemarin, ya sebelum ikut tes P3K, Iya. berapa bayarannya? Ikut UMR kota ya, UMR kota sekitar 3.190.000 kalau tidak salah. Oke. Cukup Mas bayaran segitu? Insya Allah cukup ya. Ya, cukup Mas. Rasa ditambah meneh. Lo ngomongin cukup loh Mas. Mas, guru SMK ya? Iya siap.
Kira-kira yang kurang dari sistem pendidikan di SMK apa? Karena kami di kejuruan ya istilahnya memang target kita anak atau anak didik itu lulus siap kerja, siap diterima industri dengan prosesnya. Tapi sudah siap atau belum siap menurut jenengan? Kalau melihat dari kurikulum yang terakhir ini mungkin bisa dibilang kurang siap karena dari konten yang di kejuruannya terpaksa berkurang karena dipakai untuk mungkin pembelajaran yang tidak fokus di kejuruannya. Oke, jadi sudah ada di P3K, tak tugasi mulai hari ini. Insya Allah siap. Agar SMK-nya kemudian langsung bisa kerja. Siap. Sampai sanggup apa enggak? Insya Allah mulai dari saya dari awal intinya itu Nah, sanggup apa enggak? sanggup. Sanggup. Suwen ya toh. Kalau enggak sanggup tak pecat ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ada lagi tadi, Mas, Mbak E. Dan ada cowok ada cewek ya. Yang ikut daring ikut mendengarkan ya. Salam dari sini, Mbak. Ya, berdiri Mbak, namanya Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Fajar Sofarina dari Capdin 13 Bapak. Capdin 13. Capdin 13. Nggih. Oh, enggak ngajar. Nggih, maksudnya saya dari guru SMK Negeri 1 nggih. Ngajar ya. Nggih. Ngajaran apa? Saya alhamdulillah ini guru BK Bapak. Oh, BK. Nggih, nggih. Oh, podo to. Kira-kira BK jadi penting enggak toh? Penting sekali untuk karakter anak. Saya rasa penting sekali. Jadi tuh Karakter apa? Wong bocah yo beling ngono. ngoten. Wingi aku dikirimi video gebuk-gebukan cewek Nggih. meneh. Nggih. Ayo, tanggung jawabnya BK apa? BK itu kan kolaborasi nggih. Ngomong cabut lagi SK-nya. Gimana? BK itu kolaborasi nggih Pak, enggak bisa kita berjalan sendiri atau berdiri sendiri enggak bisa. Tetap harus kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Iya. Nggih. Ora tanggung jawab, kolaborasi ora tanggung jawab. Kira-kira BK itu lebih pasif atau aktif sih? Pasif itu nunggu anak-anak lapor yang bermasalah atau Tetap aktif melakukan sesuatu apa kira-kira? Yang mana? aktif Pak, harus aktif. Kita harus Itu aktif. gimana? Aktivitasnya gimana? Aktivitas kami tetap harus mencari, artinya kita mendekati anak itu secara personal, individu gitu. Jadi tidak harus menunggu informasi dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas, tidak. Tapi kita tetap ada Berarti pendekatan. ngamati dong? Iya. Ngamati perilaku, observasi perilaku anak dong? Iya. Caranya gimana ngamatinya? Banyak Pak, kita ada program kayak ada sosiometri, ada angket yang harus kita sebarkan, atau juga pertemuan-pertemuan melalui bimbingan konseling juga ada. Ngoten. Tepuk tangan dong. Jadi 2000 berapa dulu jadi honorer? Saya 2006 Bapak. 2006. Berarti Nggih. kewenangannya masih di anu ya? Di Masih kabupaten. ya? Nggih, nggih. Bayarannya piro Mbak? Ingat gak waktu itu? Saya pertama kali saya 310. Oh, saingan ya. Ini pasarnya pengatusan di waktu Nggih, itu ya. nggih. Sekarang berapa? Terakhir saya nerima 2.800.000. Di mana sih? Kebetulan saya dari swasta Bapak. Oh, swasta. Nggih. Jadi yang bayar yayasan. Nggih. Oh, bagus dong yayasannya yang bayar segitu. Nggih. Tapi di negeri ternyata lebih tinggi ya. Oke. Oh, sorry loh, ini aku bukan apa-apa, bukan maksud Nggih, saya yang lain nggih. ya. Tapi sorry ya, kita lebih baik. Ya, itu sedue UMK ya Mas ya. Ya. Sekarang ngajarnya masih di swasta. Saya di SMK Negeri 1 Kendal, sesuai penempatan Bapak. Oh, sebelumnya dari swasta, Swasta. daftar P3K, Nggih. terus masuk ke negeri. Nggih. Nasib Ngeten Bapak. kursi yang kamu tinggalkan di swasta sekarang bagaimana? Sudah ada penggantinya Bapak. Hah? Sudah ada pengganti. Mosok Nggih, sampun. swasta wingi ngomong pripun iki Pak nasib kula Pak nek kabeh do mriku ngono. 3 hari setelah saya dikeluarkan, Heeh. ada penggantinya. Oh, ini ra loyal ya berarti ya. Lah pindah ya gitu. Waktu daftar juga izin ke yayasan. Saat itu tidak ada peraturan dilarang, tapi setelah ada pengumuman dilarang. Oh, umpama aturannya dilarang, sampean tidak melakukan atau nekat? Nekat mungkin Pak. Mas Wisnu, ini potensi nyebrang lagi nih. DBIA dulu ini. Oke, terima kasih Mbak Dina. Nggih.
Dina ini BK ya? Nggih. Ya, baiatnya satu Bapak Ibu. Tak bacain yang sudah Anda tangan ini. Setia dan taat kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Saya balik. Yang setuju angkat tangan. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 NKRI. Makasih. Minimal satu tahap saya ayem. BK, tugasmu ini Mbak. Anak-anak didiklah menjadi anak-anak yang budi pekerti baik, ilmunya cerdas, intelektual, emosional, spiritual. Tapi dalam NKRI, dia harus loyal pada bangsa ini. Ya, catat loh nggih. Kalau besok saya lihat di medsos, di WA group, panjenengan bicara di luar ini, siap saya kasih sanksi napa mboten? Alah saya ngomong mingpong pitu iki mau. Kalau saya ketahuan jenengan tidak loyal di medsos, di WA grup greneng-greneng ngobrol-ngobrol, aku krungu. Siap saya kasih sanksi enggak? Ya, kalau yang di sana, yang di daring, yang siap angkat tangan. Oke, iki mesti ana sing grenengan lah ra ketok karo gubernure awake dhewe meneng wae. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ini baiatnya ini dulu. Karena nanti saya tak kasih rekamanku, bagus tadi untuk kritik kita. 2, tidak bergabung, berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini jelas ini. Mungkin kayak gini ya, diingetin terus sama gubernurnya di sini nih, agar kita bicara tantangan global ke depan, tidak lagi bicara yang lain. Oke? Bu Dina, jadi dari BK itu proaktifnya ini bagus sih. Ngeleke kalau ada yang begini, nak, dek, semua dikumpulin. Tidak akan melakukan tindakan perbuatan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama. Jaga etika. Ya, kadang-kadang saya tanda tangan, kenapa sih Pak Kepala BKD ini orang kok harus dipecat gitu. Selingkuh Pak, selingkuh tuh. Wah, aku tuh nek moco ngeri loh Pak Wisnu ya. Selingkuhnya itu apa gitu. Wah, diceritakan di situ. Tapi ini nggak etis, nggak pantas kita cerita. Tapi hukumannya ada. Narkoba. Narkoba juga hati-hati ya. Ini saya ingetin aja sama kawan-kawan. Berperan secara proaktif dalam pencegahan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak akan melakukan praktek itu. Jadi kalau Bu Swatun ini saya minta, jangan ada lagi pungutan-pungutan yang membebani siswa. Kalau ada pungutan, pastikan komite itu benar. Pastikan putusannya dari komite. Dan kalau itu benar, pastikan lagi wali muridnya tanda tangan 100%, bukan 99%. Dan kalau ada yang tidak mampu, jangan dipaksa. Maka Bu Swatun berkali-kali, nopo meleh niki Bu, siapa? Batal, siapa? Batal. Kadang-kadang guru biasanya suka kawan-kawan kepala sekolah ngomong, wah saya mau meninggalkan legacy, neng membebani muridnya, membebani orang tuanya, jangan. Maka saya minta hitung lagi, ada Pak Sekda di sini, ya, hitung lagi, kalau memang harus kita perbaiki, dianggarkan aja dari APBD. Kalau enggak mampu, cariin sponsor. Kalau enggak, ya wes, dengan wali muridnya diajak, komitmennya jelas. Gitu, komitmennya jelas. Kalau setuju, setuju. Kalau tidak, orang itu gedumel, apalagi memaksa. Enggak. Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN. Karena lapornya kepala dinas, dah yang paling gampang. Maka jenengan ini boleh minta nomor handphonenya kepala dinas. Boleh, ya teman-teman yang ada di sana juga, teman-teman guru boleh. Jadi komunikasinya gitu. Kadang-kadang teman-teman saya ceritakan, Pak Ganjar, kenapa sertifikasi belum turun? Wah, tekonnya aku ira mudeng loh, aku duduk kepala dinas kok. Pak Ganjar, kenapa TPP-nya belum turun gitu ya, ada Pak Marno. Gitu. Kadang-kadang seperti itu disampaikan. Maksud saya ada tingkatannya. Kalau komunikasi dengan saya, boleh nggak ceritanya gini, Pak Ganjar, saya kemarin habis mendampingi siswa juara dunia loh. Gitu. Aku kayak ono sing ngono kuwi. Baru kedua boleh ngomong, saya udah mendampingi kok sekolahku elek ya Pak, gitu boleh.
ada prestasi yang kemudian kita tunjukkan. Segera melaporkan sudah dan tidak akan melakukan tindakan perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan jabatan penugasan saya yang dapat dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi, pemberian atau hadiah. Tolak. Jelas nggih? Pak Ganjar mau pamer napa to? Nah, ini untuk guru-guru ya. Muga-muga ada iso krungu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mencari tenaga kerja ya, yang dibutuhkan speknya oleh perusahaan yang sering kali meleset atau tidak sesuai itu yang seperti apa biasanya? Malas. Jawa Tengah masih ada malas. Malas ya. Rajin ya, yang penting rajin dulu. Rajin dulu, Pak. Kalau skill sebenarnya bisa dilatih. Skill sebenarnya bisa dilatih. Apa kritik panjenengan terhadap SMK kita? SMK kita sebenarnya kurang sesuai dengan kebutuhan kami. Ya. Itu industri mestinya ada seperti balai di sini. Jangan mesin butterfly ketika dia masuk nanti menjadi mesin merek yang sudah otomatis, bingung dia nanti. Ini dari Dinas Pendidikan mestinya nanti tahu, review itu kurikulumnya, siapkan itu kemudian peralatannya, sehingga betul-betul nanti bisa sesuai dengan peralatan terakhir yang ada di pabrik itu. Sampai hari sekitar ke-17-an ini sudah merasa ahli atau biasa aja? Sudah merasa ahli. Ini gila, orang percaya diri itu gini. Latihan terus, jangan malas, tingkatkan keterampilan sambil berdoa. Insya Allah rezeki itu Gusti Allah yang ngurusi, tapi ikhtiar harus dimulai dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bapak Ibu tidak matching. Ya. Ini kita ngomongnya nggak munduk-munduk ini. Ini praktek ketika kemarin ada diklat di Perindak, saya tanya pengusahanya dulu, apa kritikmu? Males nih BW Dewi. Katanya lebih suka nyuci motor dulu, bersih motornya kincling gitu, ya toh, sambil jalan gitu, muter-muter gitu. Itu jauh lebih baik daripada kerja tepat waktu. Yang ngomong perusahaan. Yang kedua, kita tidak adaptif terhadap mesin-mesin baru. Maka bagaimana fitting ini? Ya peralatannya ditambah. Tapi nggak ada kemampuan Pak, ya mencari teaching industry. Golek encon, golek konco. Maka inovasi kreasi dari teman-teman guru penting buat saya. Kenapa saya perhatian betul sama SMK, ini yang kita butuhkan. Di akhir bulan ini nanti akan ada perusahaan besar dari Korea mau datang. Mungkin Rabu Pak Presiden akan ke Batang. Dugaan saya akan berada beberapa melihat perkembangan konstruksi pabrik yang ada di sana. Apa yang disampaikan kepada saya, karena duta besar kita di Seoul saat itu juga kontak saya, dan kemudian di sebelahnya ternyata lagi ngobrol sama investor itu. Dan dia sampaikan, saya akan datang, saya akan ke sini, dan saya akan bantu untuk membuat matching proses antara kebutuhan SDM yang ada di pabrik dan bagaimana suplai dari sekolahan. Kalau kemudian ini bisa jadi satu, maka sebenarnya beberapa SMK yang ada di sekitar katakan pabrik atau kawasan industri terdekat, itu langsung bisa kerjasama. Oke, saya nggak bisa beli peralatan hari ini, tapi boleh nggak saya praktek di tempat Anda? Jadi prakteknya di situ. Kalau perlu saya tawarkan, Anda setiap tahun butuh tenaga kerja berapa? Katakan kalau setiap tahun saya butuh 100, mau nggak saya tawari 100 terbaik dari sekolah ini? Atau 10 terbaik dari sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Jadi semacam diijon. Bahkan saya izinkan, seandainya nanti itu bisa dikontrak di awal, kurikulumnya disesuaikan. Mama tadi alas kaki, garment, otomotif, ya. Besok itu baterai, teknologinya baru dan canggih ini. Kalau perlu ya kurikulumnya dirubah. Dan kemudian apa? Siap ya? Maka 3 tahun itu seperti on the job training. 3 tahun. Dan dia tiap hari harus praktek di sana. Maka begitu selesai ambil 10-20 terbaik langsung kerja di sana. Maka semua anak-anak juga akan berkompetisi untuk bisa ke sana. Dan tidak lagi pakai yang lama-lama. Mesinnya lama, ya. Terus kemudian semuanya elek, ketinggalan, dan itu tidak akan bisa sesuai. Dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman panjang ini
akan bisa melakukan inovasi-inovasi itu. Selamat bekerja, inovasi Anda ditunggu, kita harus mengejar ketertinggalan. Dan itu bisa dilakukan kalau satu kata saja, cepat. Satu kata, cepat. Pak Ganjar, saya mau cepat, tapi regulasi menghambat, kirim ke saya. Kirim ke saya, nanti biar kita atur regulasinya yang menyesuaikan. Ketika kemudian banyak pengalaman Bapak Ibu, kawan-kawan yang di lapangan, ketika proses belajar mengajar, sudah klik, punya metode yang bagus. Kalau perlu nanti kita replikasi. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai penutup acara marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Imam Muhammadiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau pencurah segala kasih bagi sekalian alam. Di tanganmu segala puji, maka hanya kepadamu ya Allah kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Berkat rahmat dan ridho, di hari yang penuh berkah ini kami dapat berkumpul dalam rangka penyerahan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pengangkatan PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2021. Untuk itu ya Allah, kami semuanya dalam keadaan sehat dan lancar. Dengan hajat ini ya Allah, kami semuanya mohon keberkahan dan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Rafi'u, Ya Mu'izzu, Engkaulah zat yang meninggikan derajat dan memuliakan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa hakikat dari pengangkatan ini adalah anugerah dan kepercayaan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ya Allah, berikan petunjuk-Mu di saat kesulitan, mudahkan persoalan yang dihadapi, serta ketulusan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu, hiasi pikiran kami dengan nur-Mu. Kami yakin ya Allah, tanpa petunjuk-Mu kami akan tersesat. Ya Allah, Ya Alimu, Ya Ghafar, wahai Zat yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu ya Allah, kami hanya berbakti kepadamu, mengabdi kepadamu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dengan penuh harapan ya Allah, kabulkanlah dan permohonan kami ini, semoga Engkau mengabulkan dan mendapat ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara penyerahan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah pada pagi hari ini telah selesai. Akhir kata kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat pagi. Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama-sama tadi, yakni penyerahan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, Jabatan Fungsional Guru Formasi tahun 2021. Dan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, harapan kepada para guru honorer sekolah negeri maupun swasta yang telah berganti status menjadi ASN agar menjaga integritas, setia Pancasila, menjaga NKRI, dan yang terpenting adalah tidak korupsi. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Tia Safira dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.